Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang pertama ialah saya sendiri Muhammad Syafrullah, dan yang kedua ada rekan saya Abdul Isradin, dan yang ketiga ada Ahmad Akbar Maulana. Kami bertiga akan menjelaskan tentang hadis etika komunikasi orang tua atau lebih tua kepada anak atau kepada orang yang lebih muda. Pada mata kuliah hadis komunikasi ini, kami akan menjelaskan tentang etika-etika berkomunikasi dari orang tua kepada anaknya, dari orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Oke, mungkin langsung saja kepada Saudara Ahmad Akbar Maulana untuk menjelaskan materi yang pertama. Dipersilahkan Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hadis komunikasi dengan yang bertemakan etika komunikasi. Etika komunikasi, langsung pengertian etika komunikasi. Dalam Islam mengajarkan berkomunikasi itu dengan penuh adab, penuh penghormatan, penuh penghargaan terhadap orang yang diajak bicara. Dalam sebagainya, ketika berbicara dengan orang lain, Islam memberikan landasan yang jelas tentang tata cara berbicara. Etika berkomunikasi dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu etika komunikasi transendental atau hablum minallah dan etika berkomunikasi insani hablum minanas. Menurut para ahli, di sini tertulis tentang Suryo Subroto. Beliau menulis tentang komunikasi orang tua dengan anaknya sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Apabila komunikasi orang tua berpengaruh baik kepada anaknya, maka hal itu akan menyebabkan anak berkembang baik pula. Jadi berkomunikasi antara orang tua dan anak merupakan salah satu kunci interaksi kedua arah, orang tua dan anak ataupun sebaliknya. Baik, yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Abdul Radin. Waktu dan tempat. Terima kasih kepada Akbar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan orang tua dalam Islam. Orang tua ini adalah pendidik dalam keluarga. Jadi orang tua ini merupakan pendidik paling pertama dan paling utama bagi anak-anak mereka. Nah, dari sinilah anak muncul atau bermula-mula menerima pendidikan. Jadi bentuk pertama dalam pendidikan itu keluarga. Lalu ada rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan Allah kepada orang tua. Lalu secara psikologis juga mampu membuat orang tua bisa lebih bersabar dalam memelihara, terus mengasuh, mendidik, dan serta memperhatikan segala kemaslahatan. Terus orang tua memiliki tanggung jawab memelihara dirinya dan keluarganya agar selamat api neraka. Lalu tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya memang tidak ringan. Yang pertama, adanya sikap orang tua harus mencerminkan akhlak mulia. Nah, orang tua ini seharusnya memberikan contoh baik kepada anak dalam keluarga. Terus ada pembentukan budi pekerti. Nah, budi pekertinya ini bertujuan untuk mendidik pendidikan Islam. Misalkan anak ini dari kecil disekolahkan dari pesantren, lalu dididik pokoknya pendidikannya dan agamanya yang lebih baik. Karena dengan budi pekerti ini
tercermin pribadi anak itu menjadi mulia. Lalu sedangkan pribadi mulia ini ingin dicapai dalam mendidik anak-anak dan keluarga. Intinya orang tua ini harus menjaga anaknya dari kecil agar nanti besarnya lebih berbakti kepada orang tua. Lalu adapun adab-adab orang tua memberikan kepada anaknya yang akan disampaikan oleh saudara Syafiq. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Abdul Isradin. Oke, saya akan menjelaskan tentang etika orang tua terhadap anak. Menurut Imam Al-Ghazali dan kitabnya berjudul Al-Adab Fid Din, dibuat di Kairo, Al-Maktabah atau Fikiyah di halaman 444. Tulisannya seperti ini, yamnahum ala birrihi wala yukallifahum minal birri fawqa taqatihim wala yalihu alaihim fi waqti dojarihim wala yamnahum min ta'ati rabbihim wala yamna alaihim bitarbiyatihim. Oke, artinya adab orang tua terhadap anak itu ala birrihi terhadap anak, yakni membantu mereka berbuat baik kepada orang tua. Dan selanjutnya tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya. Walayalihu alaihim fi waqti darajihim, dan tidak memaksakan kehendak kepada mereka di saat susah. Nah, dan selanjutnya tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah. Wala yamna'uhum minat ta'ati rabbihim berbuat taat kepada Allah. Wala yamna alaihim bitarbiyatihim, dan tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan yang salah atau pendidikan yang susah. Nah, selanjutnya itu adab orang tua dengan anak. Yang pertama ialah membantu anak-anaknya bersikap baik kepadanya. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali dalam kehidupan berumah tangga, dan antara anak itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena peran utama itu adalah di orang tua. Anak-anak tidak mendapatkan tarbiyah, pendidikan itu dari orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak mendidik, maka dia tidak akan mengetahui sesuatu. Seperti yang sudah dijelaskan Abdul tadi. Dan selanjutnya itu ada tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Kita bayangkan bahwasannya anak TK kita paksa dengan puasa seharian, itu sangat tidak mungkin sekali, karena itu melebihi batas kemampuannya. Batas kemampuannya dalam pendidikan anak tarbiyah itu harus diajarkan step by step, satu persatu, berproses. Jadi yang pertama itu 1/4 hari, yang kedua itu selanjutnya setengah hari, dan selanjutnya hingga dia bisa puasa sampai 1 hari full. Sampai 12 jam ya yang kita puasa biasanya. Nah, selanjutnya itu tidak memaksa anak-anak saat susah. Anak-anak mempunyai kesusahannya masing-masing. Jangan membandingkan antara kesusahan orang dewasa dengan kesusahan anak. Itu sangat tidak fair sekali dan sangat tidak berbanding sekali dengan kesusahan sesuai orang dewasa dengan anak-anak. Nah, psikologi anak ini sangat penting sekali. Karena apa? Psikologi anak itu dibentuk oleh orang tua. Apa yang diajarkan orang tua, apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengarkan oleh anak, apa yang dirasakan oleh anak, apa yang dikerjakan oleh anak, sehingga anak itu mengerjakan, itu adalah pendidikan bagi anak itu. Dan semua itu berasal dari orang tuanya. Dan yang selanjutnya, tidak menghalangi anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak itu rasa ingin tahunya itu sangat tinggi sekali. Dan apabila anak-anak ingin sholat seperti itu kan, ingin sholat di masjid, ayo langsung berikanlah gitu, ayo silakan gitu kan. Malah seharusnya orang tua mendampingi anaknya agar mereka jadi anak itu ingin mengikuti, ada apresiasinya orang tua kepada anak itu, sehingga anak-anak jadi betah dan
menimbulkan rasa cinta kepada masjid, cinta kepada musola. Dan selanjutnya itu tidak membuat anak-anak sengsara disebabkan pendidikan yang salah atau pendidikan yang susah. Anak-anak itu mempunyai tingkat kesulitannya masing-masing seperti yang saya katakan tadi. Anak-anak misalnya di sekolah dasar, tetapi anak itu dipaksakan untuk sekolah di pondok gitu. Tetapi anak ini tidak kuat gitu, tidak kuat dengan kadar dirinya sendiri, sehingga anak itu merasa berontak dan akhirnya anak itu lebih psikologisnya terganggu akhirnya gitu kan. Jadi anak-anak itu jadi orang tua itu tidak boleh memaksakan anak-anaknya. Jadi biarkanlah anak itu memilih jalannya gitu. Nah, tetapi orang tua itu harus menyarankan, lebih baiknya menyarankan. Nah, kamu maukah masuk di pondok gitu. Nah, kamu mau sekolah di sini kah? Kalau misalnya menurut orang tua itu baik sekolah di pondok, ya dipersilakan. Ayo anaknya dibimbing perlahan-lahan, pelan-pelan, insya Allah anak itu pasti mau. Seperti itu. Lanjut, hadis orang tua dengan anak. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, hakul walidi ala walidihi an yuhsina ismuhu wa yuhsinu maudiahu wa yuhsinu adabahu rohul Baihaqi. Jadi artinya kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan mengajari sopan santun. Sopan santun ini sangat penting sekali dalam kegiatan sehari-hari kita. Nah, dan selanjutnya ada hadis lagi. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'is sinin wadribuhum alaihim wa hum abna'u asyrin wa farriku bainahum fil madaji'i akhrajahu Abu Daud fi kitabis shalah. Jadi Amr bin Shu'aib dari ayahnya, setelah itu dari kakeknya, dan kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, sab'is sinin. Dan kalau sudah berusia 10 tahun, asyris sinin, maka asyris sinin meninggalkan sholat, fadribuhum. Jadi maka pukullah ia gitu kan. Pukullah anak-anak itu dan pisahkanlah tempat tidurnya. Farriku bainahum. Pisahkanlah tempat tidurnya antara laki-laki dan wanita. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 495. Kenapa kok dipisahkan antara laki-laki dan wanita ketika umur 10 tahun? Karena anak-anak itu sudah mengalami masa balik, dan masa balik ini ia sudah mulai bisa berpikir, bisa berpikir, sudah harus sholat, sudah harus apapun itu, sudah istilahnya apa yang kamu lakukan itu sudah diberikan pahala dan diberikan dosa, diberikan konsekuensinya, seperti itu. Nah, dan selanjutnya itu ada lagi, hadis seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang baik oleh orang tuanya, dan sama dengan anak-anak yang lainnya. Kebanyakan anak-anak kan merasa dibanding-bandingkan oleh anak orang lain gitu kan. Nah, Hadatsana Ayyub bin Musa an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana halal walidu waladan min nahri afdala min adabin hasanin. Jadi diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari kakek Ayyub bin Musa Al-Quraisy dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik. Ini peran orang tua itu sangat penting sekali dalam kegiatan sehari-hari anak, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Abdul tadi ya. Nah, oke, mungkin itu saja. Ada beberapa hadis dan ada beberapa tulisan di dalam kitab-kitab tadi. Kami selaku kelompok 6, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang materi penyebutan hadis, mohon dimaafkan. Dan kami buka sesi tanya jawab dan sesi diskusi untuk pembahasan kali ini. Terima kasih
kepada teman-teman. Wa kataballahu wa kalam jami'an atau fiqwan najawal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.